Dari sini hampir udah 9 bulan kita udah bisa beda jalan, beda rumah. Apa yang dia mau udah dapat juga. Sekarang kalau dibilang nikah siri, saya berusaha juga untuk sahkan di pengadilan agama. Dia bilang tidak mau. Berarti masa depan dan sejarah anak dihilangkan. Saya berusaha bagaimanapun dari kemarin selesai dengan baik. Tapi yang mengirim opini ke publik seperti masalah keuangan, panci, beras, garpu, itu kayak laki-laki yang paling miskin pun hal-hal itu gak bakal lakukan. Kalau walaupun dia cabut dari rumah di mana ada anak-anak dia, gak mungkin dia bawa garpu, beras, biskuit, toples gitu. Hal-hal itu kayak kita mau menjatuhkan orang. Itu ada kata-kata dalam bahasa Inggris, if you cannot kill someone, kill their character, they will die by themselves. So, kalau kita tidak bisa membunuh orang, membunuh karakter mereka, akan mati sendiri nanti. So itu dia gak sepintar itu. Cuman apa yang saya lihat selama 9 bulan setelah dia mulai podcast sama pengacara, aku lihat itu bukan diri dia. Saya gak kenal sama dia seperti itu. Dia gak pernah sejauh ini untuk menjatuhkan atau mengirim opini atau gitu. Dia nggak pernah. Tapi sekarang menurut aku dia udah di dalam tengah-tengah, di mana dia nggak bisa mundur dan nggak bisa maju juga. Apa sih pemicu perpisahan? Perpisahan kita cuman komunikasi kita tidak baik, selalu depan anak-anak berkelahi. Dan saya lihat pun anak-anak udah punya 2 anak yang tujuan untuk ajukan isbat cerai itu katanya saya tidak mau sahkan nikah. Gak mau bikin buku nikah. Ya buktinya saya mau isbat nikah biar dapat akta cerai dari pengadilan, biar masa depannya jadi sah. Kita udah pisah, saya duda dia janda sah, nggak ada domba lagi, dan asal usul anak juga sah. Mereka juga dapat hak dan wajiban dari ayah. Tujuan itu aja sih, nggak ada aku punya tujuan kalau mau lapor ini, lapor itu. Tapi kalau membawakan fitnah itu sama aja mereka menghancurkan nama saya, usaha saya, apalagi saya sudah berumah tangga sekarang, itu sangat terganggu juga sih. So bagaimana kalau dia lagi dengar, selesaikan baik-baik. Nggak perlu habiskan uang untuk laporan sana sini. Mending uang itu pakai buat anak-anak aja. Saya pun di sini sama aja. Apa ini capek-capek kita lakukan hal ini? So mending selesai baik-baik. Udah kirimkan ke surat untuk berdamai? Iya. Apa jawabannya? Tidak ada apa. So saya sudah kirim surat berdamai juga. Apapun mau bicara kita berbicara aja. Gimana? Nafkah sampai sekarang setiap bulan. Itu yang kita tadi berbicara. Sudah kasih nafkah, tapi di sosial media bilang nggak pernah kasih nafkah. Di mediasi bilang nggak butuh nafkah. So saya salah aja di mana? Nggak kasih nafkah pun saya dilapor nanti melantarkan anak. Saya kasih nafkah pun katanya sedikit. So saya itu nggak tahu mau ke kiri atau kanan. Makanya saya pilih cara berdamai aja. Mau apa selesai bicara. Kalau setelah bicara nafkah mungkin kurang atau banyak, itu bicara aja. Karena ada beberapa tuduhan juga, salah satunya mungkin soal perselingkuhan, itu boleh dijawab. Yang kita pisah itu bukan masalah perselingkuhan. Kalau perselingkuhan di 2022 ada, kita masih jalankan setelah perbaiki rumah tangga, menjalankan rumah tangga kita 2 tahun. Perpisahan kita itu gara-gara komunikasi tidak baik. Dan itu pun udah 9 bulan sekarang bisa apa yang lagi kita baik-baik ya? Bisa pun kita baik-baik. Apa yang lagi mau sekarang cari celah aja kita. Di sini kita bisa laporin dia, kita sini bisa laporin dia. Cari celah itu sama aja cari masalah. Berarti yang katanya ada kontak fisik, artinya saling pukul karena dugaan perselingkuhan itu tidak benar. Itu tidak benar karena itu menurut aku gak perlu bahas-bahas lagi karena udah selesai ya udah selesai. Sekarang ke depannya mau gimana, mau lanjutkan laporan seperti ini terus di mana nggak ada hasilnya, habis duit. Nah, kita udah lapor, kalau kita mau cari celah juga berapa buktinya kita ada. Selama ini mereka podcast, dikenal kemana-mana. Cuman permasalahannya mau gimana? Selesaikan, berdamai.
kamu juga bahagia di rumah kamu, saya juga bahagia. Lantas gimana menjawab laporan yang lebih dulu masuk kemarin, laporan Fedi sendiri di Polda juga ditanggung ITE, tanggapan? Masalahnya katanya saya dilapor ini, sebelum ini dibilang 5 laporan udah. 5 ya kak? Iya. Belum dapat surat sama sekali Belum. kita. Nah, so mereka mancing-mancing di mana saya keluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, di situlah cari laporan. So, tidak lapor, tapi bilang udah lapor 5. Terus habis itu kita berbicara, dari situlah lapor lagi. So, gak ngerti harus gimana, diam pun salah, bicara pun salah. So, mereka kayaknya sengaja cari fitnah, bagaimana kita keluar, speak up. Setelah udah speak up, cari hal, oh ini kata dia salah, di sini lah lapor kita. Gimana Bang? Ya, Don. Saya mungkin ada satu ya tanggapan. Mungkin untuk pihak pengacaranya VA, tolong kalau bicara jangan kayak perempuan. Itu aja sih. Tambahan lagi ya. Ya, boleh. Ini ya Pak, kita pengacara ini bertindak menggunakan prinsip praduga tidak bersalah ya Pak ya. Presumption of innocence. Jadi kita tolong ya, setiap klien yang datang ke pengacara, mereka menceritakan versi mereka, menceritakan kebenaran versi mereka. Jadi tolong nggak usah terlalu dalam langsung menyerang secara pribadi lawyer. Mulai dari make upnya lah, ini itu terlalu itu. Kalau kamu laki-laki, kamu nggak mengurusi make up klien saya atau rekan saya ini. Jadi tolonglah kalau kita ini punya klien masing-masing, kita urus aja masalah masing-masing, profesional aja, gak usah terlalu jauh dan terlalu dalam bicara mengenai rekan kita sendiri, karena kita juga kita punya kode etik sendiri. Kalau yang di sana mengancam dengan kode etik, kita juga bisa, cuma kalau bicara mengenai profesional, aduh, kami membiarkan Anda bicara apapun, cuma harus dijaga lah, jangan terlalu maju ya Pak ya. Itu aja sih dari saya. Mbak Adrina, katanya kan menuding pihak PH-nya sendiri seolah-olah pengacara mafia ini, menyikapinya gimana? Pengacara seperti perempuan, terlalu banyak omong. Kerja aja yang baik, nggak usah banyak omong gitu loh. Jadi menurut saya mereka pihak sana itu terlalu banyak omong-omong yang sebenarnya sangat jauh dari fakta. Itu aja. Akas, ini kan ada tudingan juga kalau bahwasannya Akas sendiri yang melakukan membuka aib dari permasalahan ini. Seperti apa menanggapinya? Nah, itu yang tadi kita jelaskan juga. Yang pertama kali membuka itu di 2023, di-upload Instagram dia. Habis itu 2024 di-upload video penyakit HIV. Sekarang posisi kita itu, kalau kita diserang sama ribuan orang, kita harus menjelaskan juga. Seperti ini kita sedang berbicara, ini bukan UKM tapi menjelaskan. Kalau kita ditampar, siapkan untuk muka juga untuk tampar. Tidak bisa kita dituduh-tuduh, kita diam aja. Berarti ya apa yang dia katakan itu salah, apa yang dia katakan itu benar, kita salah emang. Tapi siapapun duluan, nah, maksudnya kalau dia bilang saya duluan mengeluarkan aib, ya udah saya minta maaf. Kita duduk baik-baik, bicara aja selesai. Apa yang direbutkan? Sekarang saya yang bicara tentang aib, kamu lebih banyak bicara, berarti kita buka baju sendiri di ruang media. Saya 1 kali bicara, kamu 10 kali bicara. Yang kita bicarakan rumah tangga kita. Ada yang beruntung nggak di situ? Mungkin beruntung brand dapat banyak view, endorsan, live jualan di TikTok Shop, enak. Tapi hal ini akan ada trauma buat anak-anak saya yang tidak bisa menggantikan dengan uang. Yang ini media live hari ini atau video dari ini, kapanpun ada di sosial media juga. Anak-anak bisa lihat kan, bapak yang bicara tentang kemaluan ibu, ibu yang bicara tentang penyakitan bapak, itu sampai kapanpun ada, dan uang dari live, penghasilan, job, gak bakal bisa ganti traumanya. Akas, ini Akas dengan Mbak Adrina, alasan apa sih akhirnya datang menghadiri di salah satu podcast? Mengklarifikasi. Tujuannya hanya mengklarifikasi. Jadi klien kami sudah sangat jauh dibuat stigma negatifnya, maka dari itu kami berhak untuk klarifikasi. Alasannya baru buat laporan sekarang? Sudah 8 bulan pengacara saya udah kasih tahu kalau mereka lapor, kita lapor balik. Cuman saya bilang ke mereka,
mantan saya itu adalah seorang perempuan, dia bukan lawan saya. Kenapa aku harus main laporan? Ini yang disebarkan video yang hari ini kita masukkan laporan juga di 2024. Kalau mau lapor ya langsung kemarin udah lapor. Cuman dia bukan lawan saya. Dia ada anak-anak yang harus di sana dia jaga juga. So mental dia nanti kena dari polisi ke pengacaranya juga, dari media juga, yang dampaknya adalah anak-anak juga terkena nanti. Makanya dari kemarin lebih banyak diam, nggak apa-apa lah, nanti dia selesai lah, habis lah. Makin berapa lama lah paling. Tapi yang sejauh ini yang saya tahu kabar juga ya dari dalam sana, dia sendiri aja sampai sekarang udah capek, disuruh upload fotonya, disuruh upload videonya, dapat komentar lah, bagus lah, jadi harimau lah yang di sana. Tapi ya dia aja sendiri udah capek sekarang, cuman karena dia udah kelewatan, so dia mau nggak mau membawa ini. Tapi saya bilang sama dia masih ada saatnya kita bisa berbicara dengan baik-baik, bisa selesaikan sebelum ini semuanya udah sejauh ini. Yang rugi itu saya dan dia. Dan kalau kita berdua yang rugi, yang paling rugi itu anak-anak. Orang lain mah udah dapat view, udah dapat endorse, jualan, udah gampang, udah pulang ke rumah masing-masing. Yang rosak dan kena trauma itu anak-anak kita. Bukan, coba yang orang bikin podcast, bawalah cerita diri dia sendiri dan sampai membawa cerita rumah tangga dia, kamar dia, dan anak-anak dia. Mau nggak dia berbicara di ruang media? Gak mau. Kenapa? Karena dia tahu dampak media nanti kena anak-anak. Tapi cerita kita dibuatkan konten sampai segitunya tanpa pikir kita punya 2 anak, ada yang di rumah. Oke Akas, mungkin menghadapi ada 2 laporan juga di Polda dan di Polres Jakarta Selatan. Kalau udah lapar nih. Nah, gimana? Belum kita dapat panggilan, tapi Belum. kalau ada panggilan nanti kita akan klarifikasi dan jelaskan di situ. Cuma kalau mau lanjutkan laporan-laporan, menurut aku capek sih. Ya. Tapi Yang Akas akan keadaan menghadapi semua ya? Hah? Akan dihadapi juga? Insya Allah mau nggak mau kita harus hadapi. Di sini juga kalau kita udah 6 bulan ya lapor satu mantan istri, dan kita nggak seperti sosial media, kita nggak seperti media juga ya, menjalankan aja hukum. Apa yang kita buat konten satu laporan belum tentu yang terima, belum tentu kita bisa buktikan, belum tentu sampai ke pengadilan, tapi kita udah sosokan gaya-gaya syarohan di depan media gitu. Itu mending kita tidak bicara. Udah 6 bulan ini berjalan ya. Laporan pertama udah 6 jalan berjalan. Kalau udah sampai ke pengadilan ya sendiri aja semua tahu. Kalau tidak sampai berarti belum bisa kita terbuktikan. Seperti itu mereka juga kalau ada laporan ya enggak. Apa yang tiktokan